Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kullukunna hadirat. Sudah hadir semua? Belum tahu, Ustaz. Ini tadi arti-artinya saya belum paham ya, Ustaz, ya, yang apa? fitroti, kosu, tadi sudah diartikan belum ya? Yang Kalimat jadidah. Iya, yang kalimat jadidah. Sudah. Berarti saya tadi masuknya telat, jadi nggak tahu. Fitrah itu sunanul fitrah. Maksudnya sunnah. Fitrah, ya apa ya, udah jadi Fitrah itu bersih ya? Fitrah bersih, artinya bersih gitu ya, Ustaz ya. Kosu tadi. Kosu itu memendekkan. Memendekkan. Kalau yang syarib ini asyaribi minum. Syarib itu bisa diartikan orang yang minum, cuma di sini artinya adalah kumis. Oh. Ya. Ifa'u. Ifa itu memanjangkan. Ifa oleh ya, memanjangkan jenggot. Alihiyati. Alihya itu jenggot. Aliyati tangan. Betul gitu. Ya. Tangan, al-yumna adalah sebelah kanan. Al-maridu itu orang sakit. Orang yang sakit. Baik. Aliyati berarti aliyati tangan kiri. Al-yumna tangan kanan gitu bisa. Al-yad itu tangan. Tangan gitu aja ya. Kalau yumna tangan kanan berarti. Yumna itu kanan. Yumna itu kanan. artinya kanan. Kanan aja, kanan. Ya. Baik, semuanya sudah hadir? Coba saya absen dulu. Ya, dulu. Eka Nur Kamaria, Maujudah. Hadirah. Hadirah. Alifah Zahra, Maujudah. Alifah Zahra. Lanjut Ustaz, nggak ada kayaknya. Itu belum hadir. Kemudian Nabila Al-Hafidhah. Hadirah. Ika. Lanjut Ustaz. Alia. Rohani Zaini ada. Hadir Ustaz. Alia Kaisha. Maujudah. Nastamir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi rabbal alamin.
Insyaallah sanastamir dirasatana fi madah al-lugha al-arabiyyah fi darsil khamis, yakni at-tadribat, latihan-latihan. Kita lanjutkan pelajaran kita di pelajaran kelima. Kita masuk ke tadribat ya. Latihan. Tadribat. Ya. Baik, bismillah. Tadribatun. At-tadribul awwalu ayyinil isma al-mudzakkara wal isma al-muannatsa bil asma'il lati tahtaha khattun wazkur alamat at-ta'nisi idza kana muannatsan. Dari perintah ini ada yang udah jelas perintahnya atau perlu diartikan? Ya perlu diartikan, Ustaz. Ayyin, yaitu jelaskan. Ayyinil ismal muzakkar, jelaskan mana yang isim muzakkar, wal ismul muannas, dan mana yang isim muannas. Bil asma illati tahtaha khattun, pada kata-kata yang bergaris bawah. Waskur, dan sebutkan alamat ta'nisi idza kana muannatsan, dan sebutkan tanda-tanda atau tanda ta'nisnya, tanda muannasnya apabila dia kalimat yang muannas. Khattun itu kalimat bisa. Khattun itu garis. Oh, garis. Oh ya, khat. Maksudnya yang ada garisnya itu ya. Yang tanda-tanda di bawah. Ya. Bisa lihat semua. Awalan tafadhol ibda'i. Jadi kita membaca diartikan gitu, Ustaz. Dijelaskan yang bergaris bawah itu apakah dia isim muannas atau isim muzakkar? Ma'an isim, dibaca dulu. Wa anzal wa anzal minas sama'i ma'a. Ma'a isim mu'an, tandanya itu hamzah, alif mamdud asal. Itu ada alif mamdud. Di situ adalah isim muannas, berarti ma'an isim muannas tandanya alif mamdudah. Betul, Ustaz? Ya. Yang tepat adalah dia isim muzakkar. Isim muzakkar. Wa anzala minas sama'i ma'an. Muzakkar ya. Kemudian berikutnya nomor 2 yang lain. Coba ke Eka Nur Komaria, Maujudah. Sama, ini isim muzakkar juga. Eka Nur. Innal insana lafi khusrin. Isim muannas. Isim muannas. Muannas. Coba dilihat apakah dia ada tanda-tanda muannas di situ? La isim muzakkar. Kan? Ya, isim muzakkar. Innal insana lafi khusrin. Kira-kira apa artinya ini? Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Santai. Ya, ke siapa nih? Eka Nur dulu. Nanti bergantian.
Naam, Coba artinya apa tadi? sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana, inna artikan sesungguhnya, al insan itu manusia, lafi khusrin, khusrin itu kerugian. Masih sungguh Kemudian dalam. nomor 3 yang lain, Alifah Zahra maujudah. Oke, belum hadir. Nabila Al-Hafidhah. Oh, hadir. Yang Coba nomor 3. yang nomor 3 itu isim mu'annas. Coba dibaca dulu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Baik. Kira-kira apa itu yang bergaris bawah? Al-Husna, Isim mu'annas tandanya dengan dengan alif apa tadi? alif, Alif maksurah. alif maksura. Santi. Ada setelahnya Nabila Al-Hafidhah maujudah. Ya Ustadz. Oke, Ar-Rabi nanti Mansan. baik. Oke. Mansan nafil Islami. islami sunnatan hasanatan. Al-islami huwa ismu mudzakkar. Sunnatan hiya ismu muannas wa alamatut ta'nis ta'ul marbutatu. Santi, Mumtazah. Pada rukmul khamis. Man huna Ika, apa sudah hadir? Baik, belum hadir. Ke Al-Yakesha. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu Hmm. isim muzakkar, wasi'atun isim muannas. Baik. Coba dilihat lagi al-ardu. Tadi di al-ardu kira-kira mudzakkar atau muannas? Muannas, muannas itu. Maaf. Muannas. Apa sebabnya? Tandanya apa? Coba ke Al-Yakesha dulu. Alamatuha. Nama selain Bisa? Yang tanda-tanda selain itu nggak sih Ustaz? Saya lupa. Al-ardu. Ya tadi mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Tandanya dengan apa ini kira-kira? ganda ya. Tandanya dengan tidak ada tandanya. Apa kira-kira? Coba di poin terakhir tadi. Tandanya Batul berpasangan, asli. pasangan bukan ya? Ardu kan pasangannya bumi, langit dan bumi. Ya, berarti untuk jawabannya adalah dia isim muannas. Untuk ketika ditanya tandanya apa, dia tidak memiliki tanda. Tanda, oh gitu. Ya. Maksudnya tidak memiliki tanda, tapi ini tandanya apa? Ganda ya, bukan ya? Termasuk yang ganda ya Ustaz? Bukan. Kan ya? Al-ardu artinya bumi atau tanah. Bumi, iya. Bumi maksudnya berpasangan dengan langit kan? Enggak, bukan. Tidak, bukan ya? Yang ganda tadi yang anggota badan. Anggota badan. Al-ardu dia adalah isim muannas dan tidak memiliki tanda. Seperti yang
telah disampaikan sebelumnya tadi, bahwa ada isim mu'annas yang tidak memiliki tanda. Di poin terakhir tadi ya, ba'dul asma'il mu'annatsa la alamata laha mislu yadun syamsun. Dan di sini salah satu contohnya adalah Samsun al-ardu. Ardun ya. Tidak Nah, ada tanda. bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah coba dilihat dari susunan kalimat di situ. Ya. Al-ardu, dia khabarnya apa gitu? Khabarnya berupa mu'annas. Maka al-ardu dihukumi sebagai mu'annas. Khobarnya tanda khobarnya apa? Apa? Tanda khobarnya tadi. Bentar. Al-ardu wasi'atun. Al-ardu wasi'atun. Nah, kita bagaimana cara mengetahui kalau al-ard itu adalah perempuan? Maka kita lihat susunan kalimatnya itu seperti apa. Di situ disebutkan wasi'atun. Nah, ada tak marbuthah di situ. Berarti menunjukkan kalau mubtada'nya itu adalah mu'annas. Berarti Berarti ini maksudnya khobar khobar awal ya berarti. la. Al-ard itu mubtada. Wasi'atun itu yang khabar. Tapi insya Allah nanti dipelajari. Kita belum masuk ke mubtada khabar. Sampai sini paham ya insya Allah yang nomor 5. Siapa tadi? Alia Kesha. Ustaz. Ya. Maka al-ard adalah isim mu'annas yang tidak memiliki tanda. Kemudian wasi'atunnya. Muannas. Mu'annas. Ada tanda apa di situ? Tamar butuh. Tak marbuthah. Baik. Jadi kita ke latihan kedua. Hawilil ismal mudzakkara alladhi tahtahu khattun ila ismin mu'annasin wa ghayr ma yahtaju ila taghyirin kama fin namuzaj. Hawil, ubahlah al-ismal mudzakkara alladhi tahtahu khattun, ubahlah isim mudzakkar yang bergaris bawah ila ismin mu'annas, ke bentuk isim mu'annas. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir, dan ubahlah apa yang harus diubah. Kama bin namuzaj, seperti dalam contoh ini. An-namuzaj at-talibu mahirun. Kita ubah ke bentuk muannasnya, tinggal nambahkan apa di situ? Nambahkan apa kira-kira? Tamar butuh. Marbuthah. At-talibat, nah, at-talibatu mahiratun. Nah, seperti itu. Coba nomor 1 ke yang belum tadi. Alianisa, Maujudah. Yang itu Ustaz. Baik. Al-muslimu shaimun. Al-muslimatu shaimatun. Ahsanti. Ba'daha. Udah semua ya, kembali ke awal berarti ya. Iya. Ada yang belum? Sudah semua. Enggak tahu. Baik. Ke Ika mungkin. Udah hadir? Ika? Baik, belum ada suara. Berikutnya. Ibu Rohani Zaini. Coba nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-abu rohimun. Abi itu laki-laki. Kalau ditambahi tak marbuthah gimana? Enggak ada.
Nggak ada ya. Nah, berarti kita pakai lawannya Bapak apa? Ya, al-ummu. Nah, al-ummu. Ya. Al-ummu rahimatun. Al-ummu rahimatun. Ahsanti. Ba'daha Eka Nur. Eka Nur Komaria. Baik. Al-mudarrisatun mujtahidatun. Apa? Al-mudarrisatun mujtahid. Al-mudarrisatu Ya, al-mudarrisatun mujtahidat. Mujtahidah. mujtahidatun. Ahsanti. Al-mudarrisatu mujtahidatun. Baik. Rokmu Rabi Alifah Zahra. Alifah Zahra. Ya, Maujudah. Ustaz. Baik. Nanti Rokmu Rabi. Ya, itu Ahmadatun. Bukan. Kita itu Ahmad kan nama laki-laki. Coba kita ganti ke perempuan. Terserah. Oh, Nama siapa. Aisyah mudarrisun. Aisyatu Aisyah mudarrisun. mudarri. Coba yang mudarrisnya diganti ke bentuk muannas. Ya. Aisyatun mudarrisatun. Aisyatu mudarrisatun. Loh, Aisyahnya kok nggak ditanwin? Ya, nanti ada penjelasannya sendiri. Jadi tidak ada tambahan Aisyah, al ya. nggak ada. Nama orang itu nggak perlu pakai al, karena Pakai dia al ya. udah sifat. Ini yang nomor 4 berarti Aisyatu mudarrisatun. Santi, benar. Aisyatu mudarrisatun. Untuk kata Aisyah, meskipun di situ apa nggak ada alif lam, dia nggak boleh ditanwin. Tapi nanti penjelasannya insya Allah. Kok hilang? Kok nggak ada suara? Tab Afan, Nggak ada suara. Nggak ada suara, Ustaz.
Afan, tadi sempat keluar sendiri. Untuk nama ana? Nama Ustaz, sudah dengar. Ana wasolna. Raqmu rabi ya. Ya, nama Ustaz. Tadribul salis. Tadribul salis. Oh, Al-an, yang yang nomor 5. nomor 5 belum. Nomor 5 belum ya. Gilirannya siapa? Iya. Coba ke Nabila Al-Hafizah. Raqmul khamis at-tabibu mahirun. At-tabibatu mahiratun. Ahsanti. At-tabibatu mahiratun. Baik, at-tadribu salis, latihan ke-3. Sil al-kalimati fil qa'imati alif fil kalimatil munasibati minal qa'imati ba. Baik, hubungkan kalimat yang ada di bagian alif dengan kalimat yang ada di bagian ba. Coba raqmul awal man huna Alia Keisha maujudah. Alia Keisha. Afan Ustadz, tadi gimana? Suara Ustadz patah-patah di saya. Oh, nah. Ke latihan ke-3. Latihan ke-3. Hubungkan antara bagian alif ke bagian yang ba. Coba dimulai nomor 1. Afan Ustadz, saya coba dulu ya. Nah, At-talibatu mujtahidatun. at-talibatu mujtahidatun. Ahsanti. Ba'daha. Al-muslimu sodikun. Al-muslimu. Sodikun, Ustaz. Al-muslimu shadiqun. Ahsan. Ba'da an-nar. Siapa nih? Udah semua ya? Coba ke Eka Nur Komariah. An-naru haratun. An-naru haratun. Ahsan. Baik, di sini an-nar dia dihukumi sebagai apa? Kira-kira muzakkar atau muannas? Panas. Muannas karena Kabarnya susunannya itu menunjukkan kalau dia mu'annas. baik. Pada hukm rabi man huna alif zahra. Ya Ustaz. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu Kabirun. Al-masjidu kabirun. Ahsan. Terakhir Ibu Rohani Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu wajibatun. Az-zakatu wajibatun. Ahsan tunna. Sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah. Ada, insyaallah. Insyaallah. Tidak usah, cukup. Insyaallah. Kita masuk ke pelajaran baru kalau gitu. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Al-mufrad wal musanna wal jam'u. Mufrad, musanna, dan jama'. Al-kalimatul jadidah. Kalimat-kalimat yang baru. Yadrusu. Yadrusu bermakna sedang belajar.
At-tarikhu artinya adalah sejarah. Ramadhanu, ya, bulan Ramadan. Dan ke al-amsilatu, coba dibaca. Man yurid. Dan takra. Enggak Ada yang ingin Ustaz. baca? Bismillah. Saya Ustaz. Baik. Bismillah. Ini dibaca langsung apa pakai arti sekalian, Ustaz? Dibaca saja tuh. Ya, dibaca. Dibaca aja. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya durusut talibut tariha. Ya darusut talibatit tariha. Tariha. Tarikho. 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 Ya. Oh, Ya darusut talibut tarikho. Ya darusut talibani tarikho. Ya darusut tulabut tarikho. Tasumut talibatu Ramadana. Tasumut talibatani Ramadana. Tasumut talibatu Ramadana. baik. Contoh-contohnya di sini adalah ya darusut talibut tarikho. Seorang murid sedang belajar sejarah. sejarah. Nah, kemudian ya darusut talibani at-tarikho. Berarti kira-kira apa artinya? Dua murid, Dua. dua pelajar sedang belajar sejarah. Hasan. Dua murid sedang mempelajari sejarah. Yang terakhir, ya darusut tullabu at-tarikho. Apa kira-kira? 3 murid ini laki-laki ya Ustaz ya, menunjukkan laki-laki. Para murid sedang belajar sejarah. Hasan. Yaitu para murid sedang mempelajari sejarah. Kemudian kita pindah ke bagian berikutnya. Tasumut talibatu Ramadana. Apa artinya kira-kira? Pelajar Seorang perempuan siswa sedang berpuasa Ramadan. Seorang pelajar perempuan ya Ustaz, sedang puasa Ramadan. Atau siswi. Seorang siswi sedang berpuasa Ramadan. Kemudian asani tasumut talibatani Ramadana. Dua orang siswi sedang berpuasa Ramadan. Hasan. Yang ketiga, tasumut talibatu Ramadana. Para siswi sedang berpuasa Ramadan. Baik, Hasantum. Untuk artinya sudah semua ya. Sekarang ke al-qaidatu. Al-qaidatu, kaidah. Al-ismu binadhari ilal adad yanqasimu ila salasati anwa. Yaitu isim jika ditinjau dari jumlahnya itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Bisa dibacakan yang pertama? Nah, Ustaz, al-ismul mufradu wa huwal ismu alladhi yadullu ala wahidin mislu talibun, ahmadun, au wahidatin mislu talibatun Ruqayyatun. Jadi al-ismul mufrad, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah 1,
baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya di situ untuk laki-laki adalah thalibun. Maka dia artinya adalah seorang murid. Artinya muridnya cuma satu orang. Kemudian Ahmadu. Ahmadu kita bacanya Ahmadu tidak ditanwin. Bukan Ahmadun, tapi Ahmadu. Untuk penjelasannya insya Allah akan datang. Nah, contoh untuk yang perempuan di situ adalah thalibatun. Seorang siswi. Ruqayyatu. Ruqayyah itu nama orang ya, Ruqayyah. Iya. Ya, Ruqayyatu. Baik. Al-Qaidah Ats-Tsaniyah. Man yurid an taqra. Siapa yang pengen baca? Saya lagi boleh, Ustaz? Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismul musanna wa huwal ismul ladzi yadullu ala tsnaini au itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin mislu talibani walidani au yain maftuhin ma qablaha wa nunin mislu talibaini walidaini. Cantik. Al-ismul musanna, isim musanna atau apa ya? Diartikan di bahasa Indonesia ganda ya, isim ganda ya, kata ganda. Kata double atau apalah istilah dalam bahasa Indonesia. Al-ismul musanna dia adalah isim yang menunjukkan jumlah 2. Baik laki-laki maupun perempuan. Dengan cara apa? Biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan huruf alif dan nun. Au ya'in maftuhin ma qablaha wa nunin, atau ya yang sebelumnya berharokat fathah kemudian diakhiri dengan huruf nun. Jadi dalam bahasa Arab ada kata tunggal, kata yang menunjukkan satu, kemudian ada kata yang menunjukkan kalau dia jumlahnya 2. Nah, kita baca kaidahnya dulu semuanya, baru kita jelaskan. Siapa yang pengen baca lagi kaidah yang ketiga? Ya, Ustaz. Al-Tsalis Al-jam'u wa huwa al-ismu alladhi yadullu ala adadin yazidu ala naini mislu tullabun muslimuna aw snataini mislu muslimatu ghurafun. Jadi jamak itu adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka itu disebut dengan jamak. Disebut dengan jamak. Mislu tullabun, para siswa, muslimuna, orang-orang muslim. Jadi dia kalau disebutkan muslimuna berarti antara 3 sampai ke atas dan seterusnya. Au isnatain. Mislu muslimatun. Berarti wanita-wanita muslimah. Huruf, mana huruf? Huruf itu jamak dari hurfatun. Ruangan. Ruangan.
Ya. Baik. Jadi dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3 jenis jika dilihat dari jumlahnya. Nah, jika dilihat dari jumlahnya, kata itu terbagi jadi 3 jenis. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Mufrad adalah isim yang menunjukkan yang satu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang kedua adalah isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan jumlah 2. Jumlah 2, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, yaitu jamak. Kapan kata itu dikatakan jamak? Yaitu ketika isim tersebut menunjukkan bilangan 3 ke atas. Mulai dari 3 sampai seterusnya. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka itu disebut dengan jamak. Sampai pengertian sini bisa dipahami insya Allah? Insya Allah. Allah. Ya. Kita ke bentuk isim mufrad. Sabta kamera. Baik, isim Wis dibuka ibu, sing gede, sing taker wis dibuka ibu, cuman sing kentak sendiri. Itu penalang IPN paket ibu. Dua lo hitungan. Baik, isim ditinjau dari jumlahnya ada 3 macam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah isim isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Yaitu isim yang menunjukkan bilangan 1. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya apa yang laki-laki? Ahmad. Situ ada Ahmad. Ada Ahmad. Kemudian ada Tol. Ada contoh lagi, misal ada mudaris, menunjukkan laki-laki. Berarti ada 1 guru. Tolib berarti ada 1 siswa. Ahmad berarti Ahmadnya ada 1. Untuk contoh perempuan. Contohnya Tolibatun. Tolibatun berarti siswi 1 orang. Kemudian contoh lain Aisyah. Berarti 1 orang. Kemudian contoh lain
Mudarrisatun. Berarti bu guru satu orang. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang isim mufrad? Tidak ada ya? Tidak, Ustaz. Baik, kita ke isim musanna. Isim musanna itu apa? Nah, ini yang membedakan antara bahasa kita sama bahasa Arab. Kalau bahasa kita mungkin lebih dari satu sudah disebut jamak, tapi tidak di bahasa Arab. Kalau di bahasa Arab, bilangan dua itu punya istilah sendiri, yaitu istilahnya adalah isim musanna. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Yaitu isim yang menunjukkan bilangan dua, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi isim musanna adalah isim yang menunjukkan bilangan dua, baik laki-laki maupun perempuan. Anda tulis. Anda singkat. Laki-laki atau perempuan. Nah, di sini coba dilihat lagi kaidahnya. Untuk menjadikan isim ke musanna itu ada rumusnya. Rumusnya adalah di situ disebutkan biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan huruf alif dan huruf apa? Nun. Nun. Karena tulis di sini rumusnya adalah rumus pembuatan isim musanna, yaitu menambahkan ini isim mufradnya. Plus alif sama nun. Jadi isim mufrad ditambah dengan alif dan nun. Contoh, kita ambil contoh isim thalib. Nah, tinggal kita tambahkan alif sama nun. Jadinya oh, jadi thalibah nih. Kita ambil contoh lain, apa? Muslimun misal. Kita tambahkan alif sama nun. Berarti jadi apa? Sama dengan Musliman. ya. Kita tulis muslim sampai berhenti sampai mim, kita tambahkan, tinggal tambahkan alif sama nun. Jadi muslimani. Salah. Muslimani. Ini salah harokat, kan? Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya, insya Allah. Insya Allah. Mudah. Nah, untuk ringkasnya adalah isim mufrad ditambahkan huruf ani. Ya, isim mufrad. Ini rumusnya. Ditambah ani. Atau alif nun. Nah, seperti ini. Jadi isim mufrad ditambah ani. Alif dan nun. Nah, ini untuk rumus pembuatan pertama.
Kemudian di situ dijelaskan ada rumus pembuatan kedua, yaitu awya in maftuhin ma qablaha wa nunin, yaitu ya yang sebelumnya fathah dan ditambahkan huruf nun. Ini tak tulis rumus 1 ya. Rumus 1, ini rumus 2, yaitu dengan isim mufrad ditambah ya sama nun. Nah, ini sebelumnya adalah fathah di sini. Nah, atau isim mufrad ditambah dengan aini. Ya, aini, yaitu ya sama nun, dan sebelumnya ya adalah huruf berharokat fathah. Sampai sini bisa dipahami, insya Allah? Bisa? Ana minta contoh yang pakai tolibaini, Ustaz. Ya? Minta contoh kalimat yang pakai tolibaini. Oh ya ya. Oke, contohnya di sini kita pakai kata tolib. Kita tambahkan apa ini? Ya sama nun. Kita tambahkan ani. Kok ani? Aini. Maka jadinya adalah tolibaini. Nah, sebelum ya ini dia diganti harokat fathah. Tolibaini. Atau kita pengen ke ini kan isim mudzakkar semua yang contoh sebelumnya. Kita ke isim muannas. Tolibatun ditambah ya nun sama dengan apa kira-kira ini? Tolibatani. Tolibatani. Ini tolibataini. Agak. Sampai sini bisa dipahami insya Allah. Masih Iya, Ustaz. Ana mau bertanya, Ustaz. Ana mau bertanya. Yang di nomor 2 itu kan ya darusu at-tolibani at-tarikho. Nah, itu kalau misalnya at-tolibani itu bisa diganti tolibaini kah? Tolibaini. Ya, itu nanti ada kaidah sendiri. Kalau yang di situ bisa ganti menjadi tolibaini. Nampakin tolibani. Baik. Untuk rumus pertama sama rumus kedua bisa dipahami ya cara pembuatannya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ustaz. Allah ya. Coba kita ke yang rumus pertama dulu. Kita ambil contoh yang kalimat mu'annas, yang perempuan. Ini kan contohnya muzakkar semua. Contohnya ke yang mu'annas. Ganti aja muslimatun. Ditambahkan alif nun sama dengan muslimataini. Muslimatani. Muslimataini. Nah, muslimatani. Nah, untuk yang mu'annas atau yang perempuan, tak yang awalnya ini tak tertutup, kita ubah dia menjadi tak yang terbuka. Kita buka dulu taknya. Nah, seperti ini. Asalnya tertutup, kita buka dulu. Kemudian baru kita tambahkan nun. Muslimatani.
Ini juga tadi kita buka taknya terlebih dahulu, baru disambung sama huruf ya dan bu. Dipahami insya Allah? Nah, insya Allah. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah kapan kita pakai rumus ani sama rumus aini? Kapan kira-kira? Kapan kira-kira kita pakai rumus ani sama rumus aini? Ini kan ada dua nih, rumus ani sama rumus aini. Ada yang tahu? Ini yang berkaitan dengan pertanyaan siapa tadi ya sebelumnya. Ana, Ustaz. Nah, Pak Eka Nur. Ya. Jadi kapan kita pakai huruf ani? Kita pakai rumus ini, yaitu ketika dia sebagai, ya ini bocoran aja, dia sebagai subjek. Jadi selain kalau kata tersebut posisi sebagai subjek, maka kita pakai rumus ani. Untuk yang ini contohnya adalah yang di sini. Ya drusut tolibani at-tarikh. Karena atau libani di sini adalah sebagai subjek, maka dia pakai rumus alif dan nun atau pakai rumus ani. Ya, sampai sini bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian kapan kita pakai rumus yang aini? Kita pakai rumus yang aini itu adalah untuk bocorannya ya. Sebagai objek. Sebagai objek. Contoh apa yang salah? Contoh ini. Katabtu kitabaini. Aku telah menulis 2 kitab. Nah, 2 kitab di sini sebagai objeknya. Maka dia pakai rumus aini. Sampai sini bisa diterima? Ustaz. Syukran. Nah, meskipun dia nanti ada apa? Posisi-posisi lain, nggak harus di subjek atau objek aja. Nanti ada posisi yang lain dia harus pakai rumus ani atau rumus aini, tapi nggak kita pelajari sekarang. Insya Allah di seiring berjalannya waktu. Baik. Ada pertanyaan untuk Musana? Ada pertanyaan? Udah paham semua? Al-Yanisa Kamilia Muza. Insyaallah paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Alia Kaisha, Ika Nabila Al-Hafizah. Kefa Antuna. Paham, Ustaz. Paham Ustaz. Yang pertama tadi Ustaz, yang kapan kita memakai rumus ani tadi ketika sebagai subjek. Ya. Kalau dia Contohnya, sebagai fa'il, ya contohnya belum Ya, dikasih tadi. Contohnya udah seperti kan tadi. Nah, ya drusut tolibani Ani kan tolibani itu kan fiilnya kan yadrusu, tolibani itu kan dia kan fa'ilnya, ya. Dia pelakunya. Tapi kalau misalnya saya melihat 2 siswa, berarti kan ro'a itu tolibaini. Jadi kan toliba yang 2 tadi itu sebagai objeknya.
Jadi penggunaan ya nunnya itu hanya dia berguna sebagai objek. Tapi kalau alif nun dia hanya sebagai subjek. Bisa diterima insya Allah. Bisa Ustadz. Nah, jazakallahu khairan. Bagaimana siapa ini? Rohani Zaini? Ya saya minta contohnya aja Ustadz. Contoh Ani itu tadi. Oh, Yang iya. subjeknya. Contoh subjeknya. Jadi yang Contoh seperti ini. ya. Ustadz, semisal ini tulisannya Ustadz difotokan di grup, jadi biar nggak hilang gitu ya, kita punya catatan gitu, bisa Kak Ustadz? Oh ya, insya Allah nanti anak fotokan. Anak kirim ke adminnya nanti insya Allah. Enggak Ustadz. Ya. Contoh nih, bentar, di kertas lain. Yang dia sebagai subjek. Sebenarnya kita nggak terlalu panjang-panjang di bab ini. Nanti ada babnya sendiri insya Allah. Cuma nggak apa-apa, karena sudah disinggung. Apa ya enaknya ya? Kita pakai kata ya. Contoh di sini. Kataba. Tolibani. Kenapa kok pakai tolibani? Karena di sini dia yang menulis siapa? Yang menulisnya adalah dua siswa ini, atau dia di sini sebagai subjek. Maka kita pakai rumus isim mufrad ditambah dengan ani atau alif dan nun. Nah, dia menulis apa? Ar-risalata. Nah, di sini objeknya adalah ini. Nah, sampai sini bisa diterima? Oke, siap Ustadz. Nah. Ya. Barakallahu. Untuk musanna nggak ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada kita ganti ke jamak. Nggak ada ya, kita ganti ke jamak sekarang. Isim jamak yaitu adalah ketika bilangannya lebih dari 3. Mau 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu disebut isim jamak. Adapun masih 2, maka dia punya istilah sendiri yaitu isim musanna. Nah, jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2. Yaitu yadullu ala adadin yazidu ala tsnaini. Yang lebih dari 2. Contohnya di situ tulab, muslimuna, awis natain. Yaitu contohnya muslimat, kemudian huruf. Baik, di sini bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Coba kita sedikit jabarkan tentang jamak. Kita singgung juga jamak di sini. Yang ketiga, isim jamak, yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, yaitu mulai dari 3 sampai
dan seterusnya pokoknya. Tak terhingga. Maka kita sebut dia sebagai jamak. Jadi jamak itu nggak harus 3 aja. Bisa 4, bisa 5, bisa nggak terhingga. Itu adalah isim jamak. Kemudian untuk jamak, Ana jelaskan di sini sekalian. Nanti jamak dibagi menjadi 3. Isim jamak dibagi bagi 3. Isim jamak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Yang terakhir adalah jamak taksir. Jadi isim jamak dibagi menjadi berapa? Ada 3. Yang pertama adalah isim jamak muzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muannas salim. Yang terakhir adalah jamak taksir. Untuk bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah nanti ada pembahasannya sendiri insya Allah di bab ke berapanya? Bab ke-10. Ke bab ke-10. Berarti sabar dulu aja. Kita kenalan ini aja. Kenalan di sini dulu. Kalau isim jamak itu ada 3, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Saya sebutkan ciri-cirinya. Gimana jamak muzakkar salim itu yang bentuknya gimana? Yang bentuknya itu belakangnya ada waw sama nun. Ini jamak muzakkar salim. Ada waw sama nun. Kemudian contohnya seperti yang ada di buku. Nah, muslimuna. Jadi nanti kalau misalkan antunnya baca buku kok ada waw sama nun di belakang isim mufrad, maka dia adalah jamak muzakkar salim. Ini pengenalan aja ya. Nanti insya Allah diperdalam di babnya, bab ke-10 nanti. Terus jamak muannas salim, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu ada alif sama tak terbuka. Alif sama tak yang terbuka. Contohnya di situ adalah, nah ini ditambahkan, kemudian tambahkan tak yang terbuka. Muslimatun. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Ada alif sama tak terbuka. Kalau yang jamak muzakkar salim, ciri-cirinya adalah ada waw sama nun. Sampai sini bisa diterima? Halo? Bisa, Ustadz. Bisa, Ustadz. Untuk yang jamak taksir ini kita nggak
nggak ada rumusnya. Nggak bisa kalau nggak dicari di jam. Ya, kalau isim musanna tadi kan ada rumusnya, ada ani sama aini. Terus kalau jamak mudzakkar salim ada rumusnya juga, yaitu ada tandanya ada waw sama nun gandengan setelah isim mufrad. Jamak muannas salim juga ada tandanya, ada tanda alif sama tak terbuka di belakangnya. Nah, adapun untuk jamak taksir dia tidak ada tandanya. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Dengan kembali ke kamus bahasa Arab dan hafalan. Perlu dihafal untuk jamak taksir. Karena dia memang nggak ada rumusnya. Nah, sampai sini bisa diterima? Nah, alhamdulillah. Contohnya di situ apa? Contohnya di situ yang jamak taksir adalah contohnya ghurafun. Nah, ini jamak dari apa? Jamak dari ghurfatun. Nah, gimana cara ngetahui ini? Kalau ini kan enak, ada tambahan waw sama nun. Ini ada tambahan alif sama tak. Kalau ini nggak ada tambahannya. Caranya adalah kita kembali ke kamus bahasa Arab. Dan tentunya perlu dihafal. Contoh di situ lagi ada kata tulab. Ini juga jamak taksir. Mufradnya apa? Nah, oh ini caranya adalah dengan kembali ke kamus dan dihafalkan. Baik, sampai sini bisa dimengerti insya Allah. Insyaallah. Baik, kalau sudah ada pertanyaan? Maaf ya Ustadz. Oke. Sekarang kita ke tadribat. Masih ada 15 menit. Dan ke tadribat. Tadribul awal, latihan pertama. Hawilil isma, ubahlah isim ila musannan, ke bentuk musanna, kama bin namuzaj. Jadi ubahlah isim mufrad ke bentuk musanna. Apa? Sama seperti contoh, an-namuzaj al-babu kabirun. Nah, diubah menjadi bentuk musanna. Tinggal kita pakai rumus apa ini? Di sini adalah rumus ani. Al-babani kabironi. Al-babani kabironi. Baik. Man yurid an tujarib raqmul awal. Siapa yang pengen nomor 1? Ya. Boleh. As-sayyaratani jamilatani. As-sayyaratani jamilatani. Jamilatani ahsanti. Sekarang ke Kak Eka Nur Komaria. Silakan. Naam. Al-maktabatani wasi'atani. Tani ahsan. Berikutnya Man yurid. Silakan. Al-mukayyifatani jadi datani La. Al-mukayyifani jadi dani. Jadi dani ahsan. Jadi isim mufradnya jangan diubah-ubah kalau nggak ada Iya, tamak. Ustaz. Ya. Al-mukayyifani jadi dani. Ahsan. Berikutnya Hanifah Zahra. Iya, Ustaz. Baik. Nanti Raqmur Rabi. Nomor 4. Ustaz, putus-putus. Baik. Nggak basah.
Gimana suaranya sekarang, masih putus-putus atau sudah bagus? Jelas. Jelas ya. Untuk yang lain apa suara Anda putus-putus juga? Tidak. Jelas Ustadz, jelas. Enggak ya? Enggak. Baik, kita nanti setelah ini insya Allah ke Mbak Alifah Zahra, kita ke yang lain dulu. Sahabat di sini ada Nabila Al-Hafizah, tafadhali. Arabi al-fallahu qawiyun. Al-fallahani qawiyani. Ahsan. Al-fallahani qawiyani. Tinggal tambahkan huruf alif sama nun. Selesai. Berikutnya nomor 5. Al-Yakesha. Oh, tadi keluar. Terputus sepertinya. Baik, Al-Yakesha. Apa Ustaz? Ya, saya. Saya coba dulu ya Ustaz. Al-Ghurfani nadifani. Coba diperhatikan dulu, dibaca dulu. Al-ghurfatu nazifatun, kemudian diubah ke musanna. Al-Ghurfatu nadifatun. Ya Kak, nganggu. Al-Ghurfataini. Masih ya Kak. Bukan ya Ustaz, pakai La asma sautaki. Belum terdengar. Coba apa tadi? Al-Ghurfataini nadifatani. Al-ghurfatani nazifatani. Kita pakai rumus yang ani. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah antum akan paham kapan kita pakai ani sama kapan kita pakai aini. Jadi yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah dia sebagai subjek, dia pakai ani. Tapi nanti ada kondisi lain yang dia harus pakai ani juga. Nah, insya Allah seiring berjalannya waktu insya Allah nanti paham. Ataupun yang di sini kita pakai rumus ani, yaitu al-ghurfatani nazifatani. Baik, ahsantunna. Antakilila at-tadrib asani. Hawilil isma alladhi tahtahu khattun ila jam'in kama fin namudaj. Ubahlah isim yang di bawah, yang ada garis bawahnya, ke bentuk jamak. Seperti dalam contoh. Contohnya adalah somal muslimu, somal muslimuna. Nah, kira-kira jamak apa ini? Seperti yang Anda sebutkan tadi. Jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim, Ustaz. Dan pernah. Ada di situ ada huruf waw sama nun. Baik, raqmul awal manturid. Ana Ustaz asri'a asaiku asri'a asaikuna. Asro'a. Asro'a asaiku asro'a asaikuna. Ahsan. Asro'a asaikuna. Tinggal ditambahkan waw sama nun. Berikutnya. Tuh. Saya Ustaz. Nah, silakan. Adal ghaibuna. Adal ghaibuna. Ahsan. Berikutnya. Saya Ustadz. Al-thalis. Asal kafirullah. Asal kafirunallah. Nah, asa al-kafiru Minta susu dia. Berikutnya, siapa yang pengen? Coba ke Eka Nur Komaria, Mbak Eka, tafadholi. Farihal mu'minu bisyahri Ramadhan. Farihal mu'minuna bisyahri Ramadhan.
Farihal mu'minuna fi syahri ramadhana. Yang terakhir, yang belum, siapa tadi? Al-Syakesha. Al-Yakesha, afwan. Dakhalal munafiqun nar. Jadi dakhalal munafiquna nar. Dakhalal munafiquna an-nara. Baik. Ada mufradat yang belum dipahami? Ada kata-kata yang belum tahu artinya? Asoh, asoh tadi apa ya? Sudah ya? Itu aso ya'si apa ya? Maksiat, maksiat. Maksiat. Asoh. Maksiat. Jadi artinya adalah orang kafir itu telah bermaksiat kepada Allah. Ini kayaknya baru-baru ya Ustaz ya. Asro'ah maksudnya kata baru ini kayaknya. Asro'a itu cepat. Asro'a itu artinya adalah cepat. Sa'iku. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada kita diartikan Ustaz sekalian artinya gitu biar kita paham. Apa? Diartikan, maksudnya asro'as sa'iku. Diartikan adal ghaibu Asro' sa'iku artinya adalah sa'ik itu sopir ya. Jadi supir itu apa di sini artikannya ya? Cepat, mempercepatkan. Ada, kalau ada. Kemudian adal ghaib, mana adal ghaib? Orang yang hilang itu kembali. Ada itu kembali. Ada kembali berarti ada. Asro'a itu tadi bisa cepat, bisa bergegas gitu ya. Bersegera. Bersegera bisa. Jadi asro'a sa'iku artinya adalah supir itu bersegera. Cepat-cepat gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian asal kafir tadi sudah disebutkan. Farihal mu'min fi syahri Ramadan artinya kurang lebih seperti apa? Orang-orang mukmin berbahagia di bulan Ramadan. Fariha orang mukmin itu bahagia pada saat bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir dakhalal munafik. Orang munafik dimasukkan ke neraka. Orang munafik masuk ke neraka, masuk ke neraka. Bukan dimasukkan ya, tapi masuk. Masuk neraka. Telah masuk. Dakhalah telah masuk gitu. Ya, telah masuk. Kemudian tadrib as-salis. Masih ada berapa menit? 4 menit ya. Baik. Awil isma alladhi tahtahu khattun ila jam'in kama fin namudhaj. Ubahlah kata berikut yang bergaris bawah ke bentuk jamak seperti dalam contoh. Kalau contoh sebelumnya tadi yang latihan kedua itu contoh untuk jamak mudzakkar salim. Sekarang contoh untuk salim. Coba contohnya adalah safaratil musafiratu. Safaratil musafiratu. Jadi diubah safaratil musafiratu.
panjangkan. Musafiratu. Safarat, musafirat, sarat. Untuk Cara bacanya ada dua. Bisa kita putus di safarat, kemudian kita baca berikutnya al sarat, musafiratu, atau kita sambung. Cara baca sambungnya gimana? safaratul, safaratul. Cara baca sambungnya adalah mengganti huruf ta itu mengganti dengan harokat kasroh. Safaratil musa Oh, safaratil musafiratu. Itu kalau mau baca sambung. Kalau mau bacanya dipisah berarti safarat al musafiratu. Nah, seperti itu. Siapa yang pengen nomor 1? Silahkan. Ini Syarat syarat as-sayyaratu. Tarat as-sayyaratu. Ahsan. Ba'daha. Man. saya, Bismillah Ustaz, saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sakotat saburatu, sakotatis saburatu. Ahsan. Sakotot as-saburat. Sakotot as-saburatu, atau kita bisa bacanya disambung. Sakotot as-saburatu. Baik, berikutnya. Ana Ustaz. Silakan Alifah Zara. Tafadhali. Torot toiratu Ahsan. Tarat at-ta'iratu. Berikutnya, Manturid. Ila man huna Nabila Hafizah. Ar-Rabi' Rattabatil ukhtul baita. Bentar Ustaz. Rattabat akhwatu al-baita. Rattabatil akhwatu al-baita. Untuk kata itu jamaknya jamak muannas salim, huruf kha-nya di fathah. Jadi akhawatu. Oh, akhawah. Yang huruf alifnya tadi hamzahnya aslinya dhamma diganti menjadi fathah. Yang kha-nya kha berharokat fathah juga. Akhawatu. Cuma di bahasa kita disukun. Entah kenapa sebabnya. Padahal kalau di Arab sana dibaca al-akhawatu. Baik, berikutnya. Yang belum Anya Kesha. Tafadhali. Nafisat. Ba'da. Akhiran man yurid. Baik, ada yang ingin? Yang terakhir? Tafadhali. Tabaqat al-ummahatu at-ta'am. Tabaqat al-ummahatu at-ta'ama. Jadi jamak muannas salimnya adalah ummahat. Ada tambahan huruf ha. Kemudian ditambah alif sama ta terbuka. Ummahatun. Jadi sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Artinya Ustaz. Oh, artinya? Iya. Sarat as-sayyaratu artinya adalah mobil itu telah berjalan. Saro biru berjalan. artinya jalan.
Terus sakotot as-saburatu. Apa artinya? Sakoto artinya jatuh. Jadi papan tulis itu telah terjatuh, telah jatuh. Nah, kemudian yang ketiga, tarat at-ta'iratu. Apa kira-kira artinya? Artinya adalah pesawat itu telah terbang. Jadi toro ya tiru ini adalah terbang. Toro itu berarti pesawat, Ustaz. Torot itu artinya terbang. To'iroh itu artinya pesawat. Oh. At-ta'iratu itu artinya pesawat. Tapi beda lagi dengan at-ta'iru. Enggak ada tak marbutohnya. Artinya apa kira-kira? At-ta'iru. Kali ini kan at-ta'iratu. Burung ya? Ya, ahsan. Artinya adalah burung. Jadi ada satu huruf aja yang dihapus, itu kadang artinya sudah berubah. Nah, itulah luasnya bahasa. Nah, berikutnya. Rattabat al-ukhtu al-baita. Rattabat itu rattaba yurattibu artinya merapikan. Kalau bahasa kita kan tertib. Udah jadi diserap dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tertib yaitu artinya rapi, merapikan. Kemudian yang terakhir, tabakhat at-ta'ama artinya adalah tabakhat itu memasak. Memasak. Jadi ibu masak makanan. Masak makanan. Kalau pengen aku sudah masak makanan, maka bisa pakai fi'il ini. Tabakhtu at-ta'ama. Tabakhtu at-ta'ama. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah sudah jam 11 lebih 4 menit. Afwan Ustaz. Saya mau bertanya. Untuk yang nomor 4 tadi bagaimana ya Ustaz perubahannya? Yang mana tuh? Oh, akhwat. Ya. Oh, akhwat. Akhwat, sebentar. Saya izin buka kamera sebentar. Perubahannya adalah seperti ini. Jadi ukhtun asalnya adalah gini toh. Nah, untuk jamaknya adalah ini ada waw, ada alif, baru. Nah, untuk harokatnya bagaimana? Harokatnya adalah akhawatun. Jadi fathah semua. Kalau di Indonesia kan atau yang beredar kan akhwat gitu. Koknya yang disukun. Padahal itu pelafalan yang kurang tepat. Yang tepat adalah akhawatun. Jamak dari ukhtun. Oke, bisa dipahami? Nah, Ustaz, bisa. Syukran ya Ustaz. Baik. Saya kira cukup ya, insyaallah. Cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi ya, insyaallah. Baik. Untuk gambarnya, tadi ada yang mau minta catatannya, nanti insyaallah anak fotokan, anak kirim ke admin, biar di-share di grup kalian semua. Baik, naktafi bihadza, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan buat anak pribadi maupun semuanya. Dan jangan lupa untuk dimurajaah di rumah supaya enggak berlalu begitu saja. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Ibu, teman-teman semuanya.